Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman keluarga Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Oke, semuanya insya Allah saya doain sehat walafiat ya, sukses dan pastikan juga penuh berkah. Alhamdulillah ya rabbal alamin. Ayah Bunda Indonesia yang saya banggakan. Ada 5 hal yang seyogianya diperhatikan. Apa ini? 5 hal tentang ciri-ciri anak-anak yang sudah mulai ya, mulai nampak, mulai berkecenderungan untuk menjadi kecanduan gadget. Ya, ada 5. Yang pertama, aktivitas anak-anak sudah terlalu berlebihan yang berhubungan dengan gadget. Ini konteksnya bukan kerja ya, anak-anak ya mulai dari usia 4 tahun, 5 tahun, apalagi di bawahnya ya, masih 7 tahun, 8 tahun ya. Khususnya di era pertumbuhan ya, di sekitar 12, 13, 14 tahun ke bawah ya gitu ya. Ke atas juga masih ada 15, tapi cuman ininya sudah mulai otaknya sudah mulai lengkap ya. Meskipun demikian harus juga diperhatiin ya, era pertumbuhan itu 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 12, 13, 14 tahun ya. Terus sisanya ya masih terus sampai usia 18 sampai 21 tahun, atau kalau delay bisa sampai 24 belum 24 tahun. Nah, khususnya di era tumbuh kembang ya, lebih spesial ya di 0-7 tahun ya, 7 sampai 12, 13, 14 tahun ini. Perhatikan banyak kasus-kasus kecanduan itu di level-level itu ya. Ada juga sih nanti 15, 16 ada juga ya gitu ya. Cuma yang paling banyak di usia 10, 11, 12 itu cukup lumayan, cukup besar ya gitu ya. Ya kalau SMA yang agak yang kelas yang usia 15, 16 ya, sekitar itu ya. Ini yang lebih spesial memang. 5 kriteria, 5 hal-hal yang teman-teman harus kenali dengan baik ya. Oke, yang pertama adalah anak itu berkecenderungan terus untuk berinteraksi dengan gadget. Aktivitas yang lainnya udah mulai berkurang. Jadi pulang sekolah ya, pulang daring, apalagi ditambah sekarang kondisi daring ya, pulang aktivitas itu masuk lagi terus bermain gadget ya, ditambah dengan game internet dan seterusnya kayak gitu. Ini luar biasa teman-teman. Kenapa demikian? Kita lanjutkan. Yang kedua mulai anak-anak mulai emosinya mulai gak stabil ya, cenderung emosional. Ya, cenderung emosional. Oke. Kenapa demikian? Ya, karena aktivitas daripada bermain gadget itu lebih didominasi oleh aktivitas bagian otak dalam atau subcortical region. Nah, gitu ya. Bagian subcortical, bagian dalam. Ya. Sehingga ya, kita tahu bagian dalam kan lebih dominan aktivitasnya, salah satunya adalah emosi, sehingga emosinya jadi tidak terkelola dengan baik. Dan ini efek emosi yang tidak terkelola dengan baik ini bahaya loh ya. Salah satunya adalah konsentrasinya mulai berkurang nanti. Kenapa? Karena attention, konsentrasi itu salah satunya dihasilkan oleh diaktifasi, dijalankan oleh bagian otak yang namanya amigdala, bagian otak emosi ya. Hati-hati ya. Jadi kalau sudah mulai emosional dan biasanya tambah agresif. Misalnya mau bermain terus tiba-tiba ini yang nggak ada, handphone yang nggak ada, atau internetnya putus dan seterusnya, atau diputus dan seterusnya, bisa ngamuk itu. Ya, hati-hati. Oke ya. Yang ketiga,
interaksi sosialnya dia dekem aja gitu, dekem apa mojok aja atau duduk di sofa aja atau bahkan di dalam kamar ya gitu. Interaksi sosialnya mulai berkurang. Oke. Yang ketiga. Oke. Yang keempat, ya akhirnya berefek ke pola tidur. Ya, pola tidurnya jadi nggak stabil. Oke. Apa namanya? Iya, ada ya kadang-kadang apa namanya siang dijadikan malam, malam jadikan siang, istilahnya apa? Siang itu tidur terus kayak gitu ya, malam uka-uka terus gitu ya. Nah, ini pola tidurnya mulai mulai nampak tidak apa namanya tidak serasi, tidak mulai terganggu gitu ya. Oke, yang kelima, hati-hati nih ya, mulai ada efek yang berhubungan dengan kecerdasan. Oke ya, ada nampak perilaku-perilaku yang berhubungan dengan kecerdasan. Oke, cara berpikirnya slow learning, cara berpikirnya jadi lambat. Diberikan cara meresponnya juga mulai lambat. Nah, ini kenapa sampai demikian? Nah, permainan gadget, permainan game di gadget. Ya itu sekarang udah otomatis lah anak-anak ya, karena apa namanya belajarnya juga dari situ ya gitu. Permainan gadget itu otomatis menstimulasi, memberikan rangsangan pada otak anak. Yang pada gilirannya otak anak lah yang pertama kali berdampak. Nah, ini luar biasa ini efeknya, teman-teman, kalau tidak waspada dalam apa namanya mengelola, memanage penggunaan gadget pada anak-anak ya. Faktanya anak-anak harus pakai gadget. Oke, faktanya gitu ya. Bagaimana kita bisa mengelola itu dengan baik, memberikan intervensi. Bukan hanya kebanyakan intervensinya intervensi jangka pendek gitu ya. Harus terus menerus. Jadi orang tua harus mengawal itu dengan sebaik-baiknya. Oke ya. Nah, efek yang lebih besar lagi akan berdampak pada ya gangguan-gangguan sosial dan apa namanya di beberapa rumah sakit jiwa juga sudah memberikan laporan betapa anak-anak yang telah bermain gadget ya, apa namanya dikatakan rata-rata lebih dari 2 jam ya gitu ya. Ada yang lainnya juga menemukan lebih dari 4 jam gitu ya. Kalau saya lebih dari 2 jam ketika melakukannya itu dengan intens ya, terus menerus setiap hari gitu ya, itu pasti sudah berefek ya. Tiap harinya ya lebih dari 3 jam, lebih dari 3 bulan aktivitasnya pasti sudah berefek kepada struktur-struktur neuron otak anak itu yang pada gilirannya akan mempengaruhi cara berpikirnya, cara bersikap, dan cara berperilaku. Perhatikan ini ya. Oke, saya Dr. Amir Sudi dari ASBI, Amir Sudi Brain Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.